Prospek penerbitan obligasi korporasi di kuartal kedua tahun ini, terutama seberapa besar pengaruh dari penurunan BI rate, Pak? Kalau kita lihat penerbitan obligasi korporasi, kita tentunya sangat concern dengan tingkat suku bunga. Nah, dengan penurunan suku bunga BI rate kemarin, kita melihat bahwa akan ada sentimen positif terhadap penerbitan obligasi korporasi. Apalagi kita lihat penerbitan obligasi korporasi di kuartal kedua itu cukup besar, ya sekitar 13 triliun. Nah, itu adalah angka yang kira-kira angka minimum penerbitan obligasi korporasi di kuartal kedua. Baik. Itu adalah obligasi yang sifatnya untuk refinancing. Belum nanti kita melihat ada obligasi-obligasi baru yang ingin diterbitkan karena misalnya mendapatkan penerbitan penambahan modal, modal kerja, dan sebagainya. Pak Wahyu, selain penurunan BI rate yang dapat mempengaruhi penurunan yield, apalagi alasan perusahaan menerbitkan obligasi korporasi di tahun ini? Tentunya adalah cost of fund yang lebih murah. Mhm. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sisi perbankan, mereka menerbitkan kredit. Nah, ini adalah alternatif bagi dunia karena tambah modal. Dengan dibahasnya, dengan dan dengan cost of fund mengembangkan usahanya. Pak Wahyu, hingga saat ini sudah berapa, Pak, total nilai penerbitan obligasi korporasi di tahun ini dan berapa perusahaan yang telah menerbitkan secara year to date? So far sudah ada sekitar 12 company yang sudah menerbitkan sekitar, ada 5 emiten, kemudian ada 12 seri dengan nilai total penerbitan sekitar 10 triliun. Oke, untuk prediksinya, Pak, berapa lagi perusahaan dan total nilainya penerbitan obligasi di tahun ini? Kalau kita lihat kondisi tahun 2015 kemarin, itu ada sekitar 39 company atau emiten yang menerbitkan obligasi dengan total sekitar 117 seri obligasi korporasi dengan total nilai 62 triliun. Kita bisa berharap tahun ini kita akan bisa melihat lebih banyak penerbitan obligasi karena tadi begitu bicara cost of fund dan adanya penurunan suku bunga, emiten akan lebih semangat untuk menerbitkan suku bunga. Apalagi kalau misalnya kita juga melihat adanya perkembangan ekonomi yang tahun 2015 menunjukkan ada pertumbuhan yang cukup menggembirakan di kuartal terakhir. Kemudian kita juga melihat 2016 ini pemerintah lebih optimistis lagi. Dan kita lihat ekonomi negara-negara yang berpengaruh di dunia seperti misalnya Amerika Serikat ini membaik. Tahun 2017 kita bisa melihat ekonomi akan lebih cerah, baik sisi global maupun domestik. Nah, dunia usaha itu akan perlu mengambil ancang-ancang ya untuk bisa menyongsong perkembangan yang positif tersebut. Nah, itu bisa dilakukan dengan penerbitan obligasi pada tahun 2016 ini. Pak Wahyu, untuk penerbitan obligasi jangka menengah atau medium term notes, apakah telah menjadi alternatif pendanaan juga bagi perusahaan? Medium term notes itu sebenarnya tidak ada bedanya dengan obligasi. Hanya yang membedakan adalah proses penerbitannya saja. Kalau obligasi yang terdaftar di OJK kemudian didaftarkan di Bursa Efek Indonesia, MTN ini tidak didaftarkan ke dua lembaga tersebut. Jadi ini adalah biasanya sifatnya bilateral antara pihak yang ingin meminjam dana, kemudian dengan pihak yang ingin memberikan dana. Dari awal tahun sampai dengan saat ini, Pak Wahyu, sudah berapa, Pak, perusahaan yang telah menerbitkan MTN, juga nilainya berapa? Kalau di 2016 ini kita mencatat ada sekitar 5 perusahaan yang sudah menerbitkan, dan nilai penerbitannya ada sekitar 900 miliar. Dibandingkan dengan kondisi tahun lalu, masih inline ya. Tahun lalu itu sampai akhir tahun ada 33 company yang menerbitkan MTN dengan total nilai sekitar 10 triliun. Pak Wahyu, untuk program PHEI tentang valuasi terhadap surat utang negara, obligasi korporasi juga MTN di tahun ini? Ya, IBPA kita berusaha untuk menyediakan informasi harga, ya, sehingga tadi baik emiten yang ingin menerbitkan obligasi maupun investor yang ingin menawar obligasi, mereka akan mendapatkan informasi yang reliable. Mereka akan tahu di mana suatu level obligasi itu berada, jadi mereka bisa menerbitkan obligasi dengan kupon yang pas, dan investor juga akan bisa menawar, ya, untuk bisa mendapatkan tingkat kupon yang mereka inginkan. Jadi antara supply dan demand itu akan bisa bertemu dengan segera, sehingga market bisa akan lebih liquid. Seberapa besar, Pak, nilai SUN, obligasi korporasi dan MTN yang akan divaluasi oleh PHEI? Untuk SUN kita sudah 100%. Jadi untuk surat obligasi negara maupun surat berharga syariah negara kita sudah seluruhnya kita valuasi.
Jadi investor bisa melihat informasi tersebut di website IBPA maupun di sistem IBPA untuk bisa mengambil keputusan investasi terkait dengan pasar obligasi. Baik, terima kasih Pak Wahyu Trenggono telah bergabung bersama kami di Metro Bisnis dari Studio BI Jakarta. Kita ke informasi lain, pemirsa. Penurunan suku bunga kredit Indonesia Bond Pricing Agency IBPA Bapak Wahyu Trenggono. Sebelum kita mulai perbincangan kita pada pagi hari ini, tim IDX Channel telah menyiapkan satu berita pilihan untuk Anda terkait dengan penerbitan obligasi di Indonesia. Pemirsa, Bursa Efek Indonesia mengungkapkan pasar modal mulai diramaikan dengan dua perusahaan yang telah mencatatkan obligasinya pada pekan lalu di akhir bulan Februari. Emiten obligasi pertama adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang mencatatkan obligasi berkelanjutan Indonesia Exim Bank 2 tahap ke-7 tahun 2016 pada hari Senin lalu 22 Februari. Obligasi itu memiliki 3 seri dengan nilai 4,3 triliun rupiah. Perusahaan kedua adalah PT BFI Finance Indonesia Tbk yang mencatatkan obligasi berkelanjutan 2 BFI Finance Indonesia tahap 3 tahun 2016. Obligasi ini senilai 1 triliun rupiah dan ada 3 seri. Dengan pencatatan ini, total emisi obligasi yang tercatat di Bursa Efek saat ini berjumlah 277 emisi dengan nilai nominal outstanding 253,42 triliun dan 100 juta dolar Amerika Serikat. Jumlah penerbit sebanyak 102 emiten. Adapun jumlah surat berharga negara yang tercatat di BEI berjumlah 93 seri dengan nilai 1.488,34 triliun dan 1.040 juta dolar serta EBA efek beragun aset senilai 2,32 triliun rupiah. Tahun ini penerbitan obligasi korporasi diprediksi tetap marak. Indonesia Bond Pricing Agency atau IBPA memperkirakan penerbitan obligasi korporasi bisa mencapai 35 hingga 40 triliun rupiah. Ya pemirsa, sebagaimana kita ketahui bersama, keputusan Bank Indonesia untuk menurunkan BI rate dari 7,25% menjadi 7% pada 18 Februari kemarin telah memicu turunnya tingkat bunga dari surat hutang khususnya obligasi korporasi. Seberapa menarik yield yang akan ditawarkan obligasi korporasi? Apakah saat ini memang saat yang tepat untuk merilis obligasi korporasi? Langsung saja kita bahas topik pilihan kita pada pagi hari ini dengan Bapak Wahyu Trenggono. Beliau adalah Direktur dari Indonesia Bond Pricing Agency IBPA. Siaran kami juga bisa Anda akses secara live melalui live streaming okezone.tv dan sindonews.com. Pak Wahyu Trenggono, terima kasih banyak atas waktunya. Kalau kita berbicara mengenai kebijakan yang akhirnya diambil oleh Bank Sentral kita untuk menurunkan tingkat suku bunganya, dan orang mulai mempertanyakan sejauh mana ini akan berpengaruh terhadap potensi dan prospek penerbitan obligasi-obligasi khususnya korporasi di kuartal kedua di tahun 2016. Bagaimana Anda melihat prospek dari penerbitan obligasi korporasi di kuartal kedua tahun ini, khususnya kalau kita coba kaitkan dengan sentimen-sentimen yang sedang menghangat dan ada, Pak? Ya, BI rate memang yang mendominasi. Ya, penerbitan penerbitan obligasi korporasi itu mereka pasti akan sangat memperhatikan suku bunga. Apalagi belakangan ditambah dengan isu penurunan net interest margin untuk perbankan, itu juga adalah suatu berita positif ya buat penerbitan obligasi korporasi. Artinya apa? Antara penerbitan obligasi korporasi dengan tingkat bunga kredit perbankan itu pasti akan saling berkompetisi. Dengan adanya arahan bahwa OJK akan berusaha untuk menurunkan net interest margin dari perbankan, kemudian juga dengan adanya diberinya insentif perbankan untuk melakukan itu, ini juga berita bagus ya buat penerbit obligasi korporasi. Emiten-emiten akan melihat bahwa dalam waktu dekat obligasi kupon obligasi korporasi akan turun. Dengan demikian mereka juga akan memperhitungkan kapan nih akan turun paling rendah, dan mereka akan mengkombinasikan dengan strategi pendanaan mereka. Kalau misalnya mereka melihat bahwa timingnya misalnya sesuai dengan obligasi saya yang sedang jatuh tempo,
ya mereka melihat oke, berarti saya bisa menunggu nih, mungkin sebulan 2 bulan dari jatuh tempo saya baru terbitkan obligasi lagi, ya itu adalah satu hal yang bisa mereka pikirkan. Apalagi sekarang kita bisa lihat yang namanya Sun saja itu sudah bergeser ya. Tadinya kita melihat di awal tahun masih angkanya mendekati 9%, sekarang angkanya sudah di 8,4%. Sudah turun sekitar 60 basis poin dibanding awal tahun. Nah, itu adalah satu good news sekali ya. Belum lagi ekspektasi bahwa nanti BI rate akan diturunkan. Ya, masih ada pengamat ekonomi masih melihat adanya ruang penurunan BI rate. Nah, hal itu juga akan memicu lagi bahwa oke, nanti suku bunga akan benar-benar turun. Apalagi kalau misalnya kita lihat terendah, kita pernah lihat BI rate masih angka di 6,5, angka 6 itu, kemudian Sun pada saat itu misalnya kita lihat Juni 2016 angkanya ada di 6,2% Sun, ya, angka yang cukup jauh dari angka 8,4% sekarang. Nah, kalau misalnya itu sampai benar-benar kejadian kita mencapai level tahun 2011-2012 di mana itu merupakan level Sun terendah kita, itu hal itu sebenarnya yang ditunggu oleh pelaku pasar. Ya, bagaimana mereka bisa menerbitkan obligasi korporasi, mereka bisa mengembangkan usaha mereka, tapi tidak terbebani dengan suku bunga yang tinggi. Baik, menarik sekali ini Pak Wahyu Trenggono. Kita menjadi bertanya-tanya apakah ini menjadi sesuatu yang sifatnya cyclical kalau kita berbicara antara tingkat suku bunga dan penerbitan obligasi yang saling berkompetisi seperti ini. Kita akan lanjutkan pembahasan kita seperti saat ini Bapak. Pastikan Anda masih bersama kami, bincang bisnis bersama IBPA, Indonesia Bond Pricing Agency dengan Bapak Direktur Wahyu Trenggono akan kami lanjutkan hanya di IDX Channel. Beliau adalah Direktur dari Indonesia Bond Pricing Agency IBPA di Singapura. Kami mengudara melalui Startup Asia Channel 121 Singapura. Sebelum kita lanjutkan, kami mempunyai informasi yang bersumber dari Bloomberg mengenai interest atau minat dari para investor baik itu asing maupun lokal. Di sini akan kita fokuskan kepada investor asing, minat mereka untuk masuk ke pasar di Indonesia. Ini kita bandingkan antara pasar saham dengan pasar obligasi. Bisa Anda saksikan di Januari periodenya sampai Februari 2016, capital inflow yang masuk ke Indonesia untuk pasar saham totalnya ada sekitar 1,79 triliun rupiah, kebanyakan berasal dari investor asing. Sementara kalau kita bandingkan antara capital inflow yang masuk ke Indonesia dengan capital outflow yang mulai meninggalkan market di negara lain seperti Filipina, India, dan Jepang, ini angkanya bisa Anda lihat seperti apa perbandingan antara Filipina, India, dan Jepang untuk capital outflow-nya. Angka yang cukup signifikan dan progresif kalau kita berbicara mengenai capital inflow yang masuk ke pasar saham di Indonesia, 1,79 triliun rupiah. Baik, kemudian minat dari asing untuk masuk di pasar obligasi. Kita bandingkan dengan negara-negara kawasan ASEAN, negara tetangga terdekat kita, Thailand dan Malaysia. Ini Indonesia ada di angka 33,6 triliun rupiah, sementara Thailand 22,8 triliun rupiah, diikuti Malaysia 7,2 triliun rupiah. Ini adalah 3 negara kawasan ASEAN yang paling menarik minat asing untuk masuk di pasar obligasi masing-masing negara itu. Indonesia masih menempati tempat yang tertinggi dengan jumlah 33,6 triliun rupiah untuk investor asing yang masuk di pasar obligasi. Semua informasinya kami sajikan bersumber dari Bloomberg. Pak Wahyu Trenggono, tanggapan Anda Pak, sepertinya memang kita masih mempunyai dalam tanda petik magnet yang cukup besar. Apalagi kalau kita bandingkan antara pasar saham dengan pasar obligasi, masih banyak ruang yang seharusnya masih bisa kita optimalkan. Begitu kita lihat obligasi memang secara nature pasti size-nya jauh lebih besar daripada saham. Dan itu yang terjadi di negara-negara maju. Karena apa? Pemerintah tidak bisa mengakses pasar saham. Ya. Sementara korporasi bisa. Nah, sementara jumlah pemerintah membutuhkan dana itu jauh lebih besar daripada korporasi. Seperti kita lihat angka di Amerika, angkanya itu sudah sampai 100% dari GDP ya, mereka penerbitan utangnya. Sementara Indonesia kita sudah sekitar 27% dari GDP ya. Sementara kalau kita lihat kapitalisasi di pasar saham belum sebesar itu. Nah, ini memang trennya akan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat kenapa asing masuk ke Indonesia, tentunya mereka juga melihat ada beberapa hal, return yang menarik, kemudian juga stabilitas dan prospek ke depannya seperti apa. Karena orang berinvestasi saham dengan investasi obligasi pasti berbeda. Saham mereka melihat, oke, saya investasi untuk tergantung dari kondisi emitennya yang bisa naik turun. Tapi kalau orang berinvestasi dalam Sun suatu negara,
mereka melihat jangka panjang. Oke, ini 5 tahun ke depan seperti apa, 10 tahun ke depan seperti apa. Dan mereka biasanya investasi bukan tahunan, puluhan tahun. Ya, itu yang membedakan. Benar-benar long term business. Betul. Return dan stabilitas yang selalu mereka perhatikan. Apakah Indonesia so far, khususnya memasuki tahun bisnis 2016, memang banyak supportive factor yang bisa menjaga paling tidak stabilitas dan return yang menjanjikan dibandingkan negara lain? Return, saya sempat menyebutkan tadi angka 10 tahun kita ada di 8,41%. Ya. Sementara pesaing terdekat kita, Filipina, angkanya masih di level 7%. Nah, Vietnam, ya, Vietnam itu untuk Sun itu adalah di kawasan yang kedua tertinggi sesudah Indonesia. Jadi kita masih memegang rekor nih ya, bahwa kita tertinggi memberikan return kepada investor. Kemudian dari sisi stabilitas kita bisa lihat tingkat inflasi yang rendah, ya, itu bisa dijaga dari bulan ke bulan kita lihat tidak ada kenaikan signifikan. Kemudian juga nilai tukar, dua itu yang penting dilihat dari investor. Dan kemudian yang ketiga adalah terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi kita belum bisa ya, kuartal pertama ini belum ada datanya. Tapi mereka melihat tahun 2015 lalu itu selama kuartal 1, 2, 3 memang pertumbuhannya sekitar 3% lebih ya. Tapi begitu kita lihat di kuartal 4 tahun 2015 pertumbuhan ekonomi kita mencapai lebih dari 5%. Ya. Nah, angka itu angka yang menjanjikan. Apabila kita bisa menjaga momentum angka pertumbuhan di atas 5% di tengah kondisi ekonomi global yang masih lesu, itu adalah suatu prestasi yang luar biasa dan itu yang dicari oleh investor. Dan tingkat inflasi serta stabilitas rupiah juga terus harus kita fokuskan, harus dijaga tetap maintain di level yang secure. Ini tadi kita berbicara mengenai minat dari investor asing khususnya yang masuk ke pasar obligasi di Indonesia. Kita juga ingin mencoba mengukur seperti apa sih keinginan dari para emiten-emiten untuk bisa merilis obligasinya melalui pasar modal di Indonesia. Akhir Februari kemarin ada 2 perusahaan yang mencatatkan obligasinya, pemirsa, antara lain ini ada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia mencatatkan obligasi berkelanjutan Indonesia Exim Bank 2 tahap ke-7 tahun 2016. Kemudian perusahaan kedua adalah PT BFI Finance Indonesia Tbk, ini juga mencatatkan obligasi berkelanjutan 2 BFI Finance Indonesia tahap ketiga di tahun 2016. Apakah ini juga bisa mulai kita gunakan sebagai parameter, Pak, meskipun masih masuk bulan Februari, ada 2 emiten mulai merilis obligasinya ke depannya, apakah Anda melihat akan ada pencatatan obligasi lanjutan? Ya. Di kuartal pertama ini, obligasi yang jatuh tempo itu adalah sekitar 8 triliun. Ya. Tapi kita sudah mencatat sampai bulan Februari ini saja, sampai akhir Februari, itu total penerbitan dari 5 emiten dengan 12 seri obligasi, itu angkanya sudah 10 triliun. Ya, jadi kita akan bisa melihat, oke, kuartal 1 pun angkanya sudah akan di atas target. Ya. Kemudian kita juga lihat nanti di kuartal kedua, itu kita lihat akan ada jatuh tempo obligasi 16 triliun rupiah, yang kita bisa lihat itu adalah modal bahwa paling tidak akan ada 16 triliun obligasi yang diterbitkan. Ya, belum lagi tambah dengan kepentingan-kepentingan lain. Jadi mungkin kuartal pertama, kuartal kedua kita bisa melihat angkanya sudah sekitar 35-40 triliun. Nah, itu adalah satu angka yang cukup menggembirakan ya. Artinya sektor real ini sudah mulai menggeliat loh. Ya, tidak lagi mereka menunggu insentif, mereka menunggu nanti penerbitan, tapi dari semester pertama, dari kuartal pertama pun sudah kelihatan. Jadi ini yang kita tunggu. Bahkan kalau misalnya kita lihat total penerbitan obligasi korporasi, kalau misalnya bursa berpendapat mungkin sekitar 40 triliun ya, targetnya dipatok sekitar 40-45 triliun. Pevindo itu lebih optimis bahwa tahun ini mereka mempatok adalah sekitar 60 triliun. Ya. Lebih tinggi. Ya, lebih tinggi. Jadi kita lihat ada semacam optimisme dan inline dengan apa yang kita lihat di lapangan sekarang, baru posisi Februari saja angkanya sudah sekitar 10 triliun. Ya, kalau kita pukul rata 10 triliun kali 6 bulan gitu ya, mungkin angkanya ya sekitar 60, bahkan mungkin bisa 70 triliun. Baik, menarik sekali ketika kita berbicara mengenai faktor pendorong utama untuk para emiten-emiten ini mau menerbitkan obligasi korporasi di tengah situasi seperti ini. Di segmen satu tadi kita banyak berbicara ini seberapa signifikan BI rate akan sangat berpengaruh atau give a direct impact untuk bond market kita. Alasan-alasan apa lagi menurut Bapak di tahun bisnis ini yang kira-kira akan bisa mendorong atau encourage emiten-emiten untuk mau menerbitkan obligasi korporasinya? Kalau kita lihat tadi, net interest margin juga akan ditekan di sisi perbankan. Artinya apa? Kredit dari perbankan pun akan jauh lebih murah suku bunganya ya. Nah, antara obligasi dengan kredit bank itu saya sebutkan tadi adalah berkompetisi. Jadi biasanya obligasi korporasi itu menawarkan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan kredit perbankan. Karena apa? Karena ya secara prosedur lebih mudah ya, kemudian secara persyaratan juga tidak seketat dengan kredit perbankan, harus ada kolateral, agunan dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian
mereka akan melihat ini sebagai suatu insentif. Baik. Ya, daripada mereka harus pergi ke bank, mereka cukup meminjam dana dari masyarakat dengan bermodalkan reputasi. Ya, itu adalah yang dikedepankan oleh perbankan. Ini channel yang paling efektif. Obligasi korporasi. Ya, kalau kita berbicara mengenai kondisi situasi ini, mengapa tidak menjaring aja pendanaan dari masyarakat dibandingkan harus melalui perbankan? Masih ada segmen lanjutan, akan kita perbincangkan lagi Bapak mengenai tema kita. Pastikan Anda masih bersama kami, Bincang Bisnis bersama Bapak Wahyu Trenggono, Direktur Indonesia Bond Pricing Agency IBPA, masih akan berlanjut di IDX Channel. Market Side on IDX Channel. Are you interested with global stock? Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Are you economic enthusiast? Yes, we will give you every detailed information about increasing and decreasing national and global stocks. Sekarang turun 5 poin pemirsa. Berikut juga kami tampilkan pergerakan intraday-nya sepanjang hari kemarin. The Economic Asians. With the expert, we will review completely. Gerakan indeks harga saham gabungan tidak hanya domestik namun mungkin secara global. Volatilitas US dollar terhadap rupiah mungkin akan dapat lebih ditekan. Harga rumah untuk tipe kecil diproyeksi naik 1,44% dengan indeks 211,82. The decision follows an improvement in consumer confidence and a jump in employment in October. Don't miss Indonesia Bond Pricing Agency IBPA, tim IDX Channel telah menyiapkan berita pilihan lain untuk Anda. Pemirsa, porsi investor lokal di surat berharga negara atau SBN bakal makin bertambah seiring dengan penerbitan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan OJK yang mewajibkan pelaku industri keuangan non-bank untuk bisa berinvestasi di SBN dengan batas minimal tertentu. Sejumlah analis di media pun menilai aturan ini akan menekan porsi kepemilikan asing di SBN, sehingga perlu diantisipasi terjadinya reversal dana asing di SBN. Pemerintah sendiri menargetkan porsi asing bisa turun sampai dengan 30% dari saat ini. Pada pertengahan Februari lalu, porsi asing di SBN sebesar 591,7 triliun rupiah. Peluang porsi asing yang dikurangi itu berpeluang ditampung oleh investor lokal. Kendati demikian, aturan OJK tersebut tidak langsung membuat susutnya dana asing di SBN karena membutuhkan waktu dan proses. Adapun investor lokal yang berinvestasi di SBN diantaranya didominasi oleh perbankan, asuransi, dan dana pensiun. Sementara porsi asing diprediksi masih berkisar 37 hingga 39%. Aturan OJK ini juga ditaksir tidak akan berdampak terhadap apresiasi harga obligasi mengingat pembentuk harga SBN sangat dipengaruhi banyak faktor, antara lain faktor eksternal global. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita bersama Bapak Wahyu Trenggono. Beliau adalah Direktur dari IBPA, Indonesia Bond Pricing Agency. Sebelum kita lanjutkan perbincangan bisnis kita, mungkin ada sedikit tanggapan dari Bapak mengenai aturan dari OJK ini. Seberapa urgent, pertanyaan utamanya adalah kita harus menekan jumlah kepemilikan atau proporsi asing khususnya di SBN kita, Pak, karena memang dependensinya juga masih sangat tinggi. Ketika nanti kita memang bisa menekan jumlah kepemilikan dana oleh asing ini, apakah investor lokal kita juga bisa mengisi ruang yang ditinggalkan oleh asing itu? Memang tujuannya untuk reversal, untuk counterback agar tidak didominasi banyak oleh asing. Betul. Kekhawatiran yang utama adalah pada saat asing pullback, dana yang mereka investasikan tadi 500 sekian triliun itu kemudian tahu-tahu ditarik semuanya, itu akan menimbulkan chaos di pasar sekunder fixed income. Itu yang dihindarkan. Caranya gimana adalah ya pemberdayaan dari investor domestik. Ya. OJK baru menerbitkan suatu peraturan di mana dana pensiun itu diwajibkan ya menginvestasikan 30% paling tidak di obligasi. Hal yang sama dilakukan untuk asuransi, kemudian untuk BPJS dan sebagainya. Itu tujuannya adalah untuk menghadapi itu juga. Ya, tapi memang investasi di pasar obligasi ini membutuhkan suatu pemahaman yang harus dipersiapkan dulu. Nah, itu bukan sesuatu yang dapat diperoleh dengan mudah di waktu singkat. Memang peraturannya sudah berlaku, tapi enforcementnya juga harus dilakukan oleh OJK. Karena ya kita juga cukup prihatin, misalnya dana pensiun masih ada yang dominan di saham, dominan di time deposit, ya. Itu tentunya adalah
pertama berisiko kalau di saham. Yang kedua kalau di time deposit tentunya returnnya tidak maksimal. Nah, dua itu sebenarnya adalah titik tengahnya bisa ditemukan di instrumen obligasi. Hal yang mendasar adalah apakah mereka punya pemahaman, ya, fund manager yang ada di dana pensiun itu punya pemahaman atau tidak. Nah, ini yang perlu ditelaah lebih lanjut. Kalau misalnya kita lihat asing misalnya dikurangi, ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dengan return yang seperti ini, asing masih tetap masuk. Benar. Ya, ini juga daya tarik yang sangat luar biasa buat asing. Dan sementara begitu kita lihat dana pensiun, asuransi dan sebagainya jumlahnya terbatas, ya, untuk bisa menyerap menggantikan asing. Misalnya, apakah dana pensiun siap memegang 100 triliun gitu yang ditinggalkan oleh asing, itu adalah satu pertanyaan juga tadi yang ini. Nah, saat ini belum siap. Ya, ini perlu pemberdayaan. Dana pensiun kita masih perlu istilahnya diperkuat lagi dari sisi sumber daya manusianya, dari sisi pengawasannya sehingga itu bisa tercapai. Ya, dan asuransi suatu industri yang di Indonesia berkembang sangat pesat. Ya, itu kita bisa melihat adanya suatu dorongan untuk bisa menarik sun maupun obligasi korporasi. Tapi yang saya lihat terbesar adalah reksadana. Ya. Industri reksadana ini adalah satu industri yang harus kita kembangkan lebih lanjut karena ini yang paling bisa berkembang lebih pesat. Begitu mereka atau fund manager dari reksadana itu memiliki banyak dana fund yang didasarkan pada obligasi, itu yang justru akan menjadi pendorong, ya. Investor nggak punya pemahaman obligasi. Benar. Tapi mereka begitu beli reksadana, mereka bisa, oke, saya cukup melihat indeksnya saja naik atau turun, kemudian saya bisa melihat, oke, saya bisa masuk, saya bisa keluar, tanpa harus memahami karakteristik yang lebih rumit lagi bahwa bond itu seperti apa dan sebagainya, ya. Nah, ini adalah satu yang perlu didorong lebih lanjut. Jadi kalau misalnya OJK, ya, mungkin bisa memprioritaskan industri reksadana ini bisa menjadi ujung tombak untuk bisa meningkatkan menggantikan peran asing di pasar obligasi Indonesia, sehingga kekhawatiran adanya reversal, adanya capital outflow, ya, yang besar-besaran tadi itu bisa kita counterfeit dengan adanya dana dari masyarakat yang dihimpun oleh reksadana dan kemudian itu bisa menggantikan asing. Walaupun misalnya return kita nanti sudah semakin menurun, asing juga mungkin mereka, saya mungkin Indonesia udah mirip-mirip nih dengan Filipina, udah mirip-mirip dengan Vietnam, mereka menarik. Nah, kita sudah siap, ya. Tidak terbatas lagi dengan kapasitas, dana pensiun yang cuma sekian, asuransi yang cuma sekian, tapi justru masyarakat luas ini yang bisa ditarik dan itu adalah kuncinya dari reksadana. Baik, intinya kalau kita berbicara mengenai kekuatan dari government bond market kita, Pak, ini kalau kita lihat porsi asing di SBN hingga ke pertengahan Februari kemarin, pemirsa, ini sebesar 591,7 triliun rupiah. Seberapa vulnerable, seberapa rapuhkah government bond market kita kalau kita ada asing porsinya sebesar 591,7 triliun rupiah seperti ini? Risk factor apa yang harus kita pahami mengenai government bond kita? Risk factornya sebenarnya gini, ada kekhawatiran itu, tapi kita juga harus lihat, ya, siapa investornya. Kalau investornya adalah misalnya dana pensiun global atau hedge fund global, ya, atau bank sentral asing. Nah, ini sebenarnya itu kita tidak terlalu khawatir. Karena yang namanya dana pensiun global, itu mereka juga akan investasi tadi yang saya sebut puluhan tahun. Ya, lebih jangka panjang. Betul, jangka panjang. Jadi yang perlu diperhatikan adalah jenis investor yang pertama, kemudian kira-kira coba ditelisik lebih lanjut, motifnya apa? Kalau motifnya investasi kita nggak perlu khawatir, karena mereka melihat dengan potensi Indonesia masih terus berkembang, mereka pasti akan stay. Jadi sebenarnya terlalu dini kalau kita menyimpulkan ini bisa menjadi semacam potential threat. Kita banyak dibayangi kekhawatiran capital outflow, pulling back dan sebagainya. Tapi tetap yang namanya risk management perlu dilakukan, ya. Dan itu OJK, saya rasa dengan Kementerian Keuangan, dengan Bank Sentral, mereka sudah punya CMP, Crisis Management Protocol, mereka juga sudah punya early warning systemnya, dan mereka pasti akan bisa melihat, dari 591 triliun tadi, itu berapa persen yang kira-kira kalau misalnya terjadi sesuatu itu akan ada reversal. Baik. Dan itu saya yakin tidak semuanya. Baik. Ya. Dari government bond kita kembali beralih ke corporate bond. Ini obligasi korporasi kita jatuh tempo mencapai 47,2 triliun rupiah. Ini informasi terakhir yang kami dapat, Bapak. IBPA memprediksi penerbitan corporate bond ini bisa mencapai 35 hingga 40 triliun rupiah. Di segmen berikutnya akan kita bahas apa
dasar pemikiran IBPA bisa mentargetkan kan prediksi penerbitan corporate bond bisa mencapai 35 hingga 40 triliun rupiah. Seberapa confident sebenarnya prediksi 35 hingga 40 triliun rupiah? Pastikan Anda masih bersama kami, bincang bisnis akan kami lanjutkan bersama IBPA, Indonesia Bond Pricing Agency, hanya di IDX Channel. Sebelum kita lanjutkan bincang bisnis kita, saat ini Prisa Sombodatu sudah terhubung melalui line phone bersama Bapak Aryawan. Beliau adalah analis fixed income Sukor Invest Sentral Gani. Kita akan meminta pandangan dan analisis dari beliau seperti apa prospek penerbitan dari obligasi korporasi khususnya di kuartal kedua di tahun 2016 ini. Silakan Prisa. Terima kasih rekan Erwin. Pemirsa, bagaimana tren penerbitan ya obligasi korporasi setelah Bank Sentral memangkas suku bunga menjadi 7%? Inikah waktu yang tepat merilis obligasi korporasi? Untuk menjawabnya, kami sudah tersambung dengan Bapak Aryawan. Beliau adalah analis fixed income PT Sukor Invest Sentral Gani. Halo, selamat pagi Pak Aryawan. Ya, selamat pagi Mbak Prisa. Ya, Pak Aryawan melihat bagaimana tren ya penerbitan obligasi tahun ini mengingat obligasi korporasi jatuh tempo mencapai sekitar 47,2 triliun rupiah. Iya, ya trennya harusnya sih saya pikir masih akan cukup positif ya Mbak ya, karena kan kalau melihat kondisi pasar sekarang di mana yield terus mengalami penurunan, artinya ruang bagi emiten untuk menerbitkan obligasinya cukup besar, karena dengan penurunan yield di pasar surat berharga gitu, artinya kalau emiten mau nerbitin obligasi korporasi, cost of fund mereka akan relatif lebih rendah gitu ya, apalagi bagi emiten-emiten yang memiliki rating yang cukup tinggi, yang cukup menarik gitu. Jadi kalau ratingnya tinggi, mungkin mereka cari pinjaman atau cari dana melalui pasar modal dengan penerbitan obligasi korporasi bisa jadi akan lebih murah ketimbang mereka kalau cari pinjaman dari perbankan. Sehingga dengan kondisi pasar yang seperti ini, harusnya sih ini merupakan momen yang sangat tepat bagi korporasi untuk menerbitkan obligasi. Iya, Bloomberg sendiri kan mencatat asing sudah masuk di pasar obligasi mencapai 33,6 triliun, lebih tinggi ya dari Thailand dan juga Malaysia. Apakah sangat menarik yield kita saat ini Pak Aryawan? Ya, tentunya tingkat imbal hasil di Indonesia ini sangat menarik ya Mbak. Kalau kita lihat yield surat berharga negara kita yang 10 tahun itu sekitar 8,2%, kita bandingkan dengan India cuma sekitar 7,7%, Thailand cuma sekitar 2%, sementara Filipina sekitar 4%. Artinya yield kita ini masih sangat menarik, tingkat imbal hasil kita masih sangat menarik, ditambah lagi dengan prospek kondisi ekonomi kita yang akan semakin membaik ke depannya, otomatis itu akan menambah minat dari investor asing gitu. Jadi saya pikir inilah salah satu faktor juga yang mendorong banyaknya investor asing yang masuk ke pasar kita. Nah, beberapa emiten sudah ancang-ancang merilis bond, misalnya Telkom, kemudian juga yang lainnya ya. Apakah tepat saat ini merilis bond? Ya, dengan kondisi yang pasar yang dari sisi pasar yang masih cukup baik, yield yang rendah, sementara permintaan juga masih cukup besar dari investor domestik maupun investor asing, harusnya ini akan jadi momen yang tepat ya Mbak ya untuk emiten untuk mulai menerbitkan obligasinya gitu. Karena dengan kondisi yang seperti ini berarti kalau mereka mau menerbitkan obligasi korporasinya, harusnya sih demand-nya akan cukup besar dan mereka bisa terbitkan dengan cost of fund yang tidak terlalu tinggi. Nah, berbicara terkait dengan yield bond korporasi begitu ya, saat ini menarik bagi investor seperti bank dan dana pensiun kah? Atau Anda melihatnya seperti apa nih Pak Aryawan? Ya, saya pikir biasanya karakteristik dari investor yang memang berinvestasi pada obligasi korporasi adalah mereka cenderung untuk pegang sampai jatuh tempo atau hold to maturity. Jadi kalau investor yang hold to maturity seperti ini, pasti mereka akan mengharapkan tingkat imbalan yang cukup besar. Jadi kebanyakan investornya adalah investor dari sisi dana pensiun atau perbankan yang dana pensiun atau asuransi yang memang mereka tujuan investasinya adalah mereka pegang sampai jatuh tempo. Nah, sektor finance sendiri Pak Aryawan dan juga tentunya perbankan begitu ya, apakah masih mendominasi penerbitan?
Ya, pastinya sektor finance saya pikir akan tetap mendominasi pasar gitu karena sejauh ini kan perbankan maupun multi finance itu kepemilikannya di penerbitannya di pasar itu outstandingnya mencapai sekitar 60-70% dari total outstanding obligasi korporasi yang beredar ya. Jadi artinya ketika obligasi mereka jatuh tempo, besar peluangnya mereka juga akan merefinancing dengan cara penerbitan obligasi korporasinya lagi gitu. Jadi saya pikir ke depan mungkin dua sektor ini masih akan tetap mendominasi pasar. Dan tentunya ini adalah waktu yang tepat ya merilis Iya. obligasi korporasi. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Aryawan ya untuk share sama-sama. informasinya terkait dengan perilisan obligasi korporasi. Sukses untuk Anda. Ya, terima kasih Mbak Prisa. Selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, demikianlah Live by Phone ya bersama dengan Bapak Aryawan. Beliau adalah analis fixed income PT Sukor Invest Sentral Gani, membahas terkait dengan tren penerbitan obligasi korporasi. Saat ini talk show kami kembalikan kepada rekan Erwin Suryabrata. Ya pemirsa, demikian tadi Bapak Aryawan, analis fixed income Sukor Invest Sentral Gani berbicara mengenai prediksi tren penerbitan obligasi korporasi. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita bersama Bapak Wahyu Trenggono, Direktur Indonesia Bond Pricing Agency. Kalau tadi Pak Aryawan sudah banyak memberikan outlook-nya seperti apa kira-kira tren penerbitan obligasi korporasi. Seberapa tertarik emiten-emiten untuk lebih banyak lagi yang mencatatkan obligasi korporasinya. BPA ini memprediksi penerbitan corporate bond pemirsa bisa mencapai 35 hingga 40 triliun rupiah. Apakah kita bisa katakan ini prediksi yang confident dari IBPA, ataukah IBPA justru berusaha untuk menjadi realistis, mentargetkan ini realisasi pencatatan obligasi korporasi? Ya. Kalau kami IBPA terus terang memang bukan lembaga yang kompeten untuk melakukan prediksi ini ya. Kami hanya melihat dari sisi target minimum saja. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat kondisi ekonomi dengan seperti yang sekarang, penerbitannya itu adalah biasanya sesuai dengan apa yang jatuh tempo, ya. Kemudian kita juga akan lihat ada faktor lain seperti misalnya pertumbuhan ekonomi seperti apa, baru kemudian nanti targetnya bisa lebih tinggi lagi. Nah, kalau misalnya kita lihat lembaga yang lebih berkompeten sebenarnya adalah Bursa Efek Indonesia, ya karena mereka memang tempatnya pendaftaran dari obligasi, dan yang kedua misalnya adalah rating agency seperti misalnya Pevindo. Nah, itu sebenarnya mungkin prediksinya bisa diarahkan lebih melihat prediksi mereka. Ya, tapi kalau misalnya kami melihat sih sebenarnya ya kita bisa lebih optimis dengan kondisi sekarang ya. Kalau waktu itu kita menyebut angkanya sekitar 40 triliun, dengan kondisi apa yang kita lihat di 2 bulan pertama ini kita bisa melihat akan lebih dari itu. Ya, exceeding the prediction dan target ini. Betul. Baik, Bursa Efek Indonesia pemirsa juga mencatat obligasi yang tercatat saat ini di bursa kita berjumlah 277 emisi. Ini nilai nominal outstanding yang dimiliki sebesar 253,42 triliun dan 100 juta dolar Amerika. Kalau dari pandangan Pak Wahyu Trenggono sendiri, kira-kira sektor mana yang akan marak untuk merilis dan mencatatkan obligasi korporasi mereka? Kita lihat banyak proyek infrastruktur. Kita lihat banyak pembangunan di seluruh Indonesia. Ya, jadi yang kita harapkan adalah infrastruktur akan menjadi motor penggerak, ya. Kemudian juga masih yang lain adalah finance. Kita lihat multi finance banyak memberikan kredit, kemudian menjadi ujung tombak penyaluran kredit. Nah, itu mereka juga butuh dana. Sementara kalau misalnya mereka mengandalkan dana sendiri, mereka tidak akan bisa ya. Jadi penerbitan obligasi masih akan didominasi dari dua sektor tersebut, finance dan infrastruktur. Finance dan infrastruktur. Ya, sementara kita sih berharap ya dari pemerintah juga bisa segera merealisasikan adanya penerbitan obligasi daerah. Ini adalah salah satu alternatif juga. Kalau misalnya kita lihat daerah-daerah itu banyak yang butuh dana, ya, tapi mereka melihat alokasi dana dari pusatnya mungkin terbatas. Nah, kalau mereka punya potensi, ini yang bisa mereka ajukan. Baik. Ya, kesiapan dari daerahnya harus dikedepankan dan pemerintah juga bisa membantu untuk agar merealisasi. Ini sebenarnya juga akan sangat menarik kalau kita mulai bicarakan mengenai potensi obligasi daerah, Bapak. Bagaimana kita bisa membantu juga pemerintah daerah untuk mempromosikan potensi obligasi daerah yang bisa mungkin mereka catatkan juga. Kita akan lanjutkan selepas yang satu ini. Pastikan Anda masih bersama kami, perbincangan bisnis dengan IBPA masih akan berlanjut hanya di IDX Channel. Di Brunei Darussalam kami mengudara melalui Kristal Astro. Namun sebelumnya Adrian Simanjuntak akan menginformasikan kepada Anda update terakhir posisi dari indeks harga saham gabungan kita di sesi perdagangan yang pertama di pagi ini. Silakan Adrian. Halo pemirsa, Anda menyaksikan Market Flash bersama saya Adrian Simanjuntak.
Pada hari pertama Maret 2016, indeks harga saham gabungan dibuka melemah 0,22% ke level 4.760,24. Kemudian pada perdagangan pukul 10:46 saat ini juga dapat kami sampaikan, untuk saat ini indeks berbalik arah atau menguat tipis sebesar 0,08% atau 3 poin dan berada di level 4.774. Kemudian juga dapat kami sampaikan mengenai dari sisi trading volume saat ini berada di 1,4 miliar, sementara dari sisi trading value berada di 1,5 triliun rupiah. Saat ini juga indeks masih bergerak variatif seiring dengan aksi wait and see para pelaku pasar terhadap sentimen dari dalam negeri, terutama pengumuman inflasi dari Badan Pusat Statistik. Sentimen lainnya, OJK mengumumkan penurunan batas bunga deposito dengan suku bunga khusus untuk dana yang besar di bank. Untuk bank buku 3 atau bank dengan modal 5-30 triliun, BI rate plus 100 basis point, dan untuk bank buku 4 atau bank dengan modal di atas 30 triliun, BI rate plus 75 basis point. Kemudian juga informasi dari Bursa Efek. Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara perdagangan atau suspensi atas saham PT Barito Pacific Tbk dengan kode saham BRPT di pasar reguler dan pasar tunai dalam rangka cooling down. Kemudian juga dapat kami sampaikan mengenai dari gainers based on volume. Yang pertama ada Sril yang menguat sebesar 6,64%, disusul oleh Adaro dengan penguatan 3,31%, lalu juga Best menguat sebesar 5,17%, lalu Gia yang menguat sebesar 2,7%, lalu juga Japfa yang menguat sebesar 5,23%. Adapun juga dari losers based on volume, yang pertama ada Sugi yang melemah sebesar 4,36%, lalu MYRX yang melemah sebesar 2,34%, kemudian juga Tara yang melemah sebesar 3,31%, lalu juga DSFI yang melemah sebesar 5,34%, dan juga Pegas yang melemah sebesar 1,52%. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda rekan Erwin Suryabrata. Kembali kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Wahyu Trenggono. Beliau adalah Direktur dari IBPA, Indonesia Bond Pricing Agency. Tadi juga kita sudah sampaikan di segmen sebelumnya, outstanding obligasi nih Pak Wahyu dalam dolar Amerika Serikat saat ini mencapai 100 juta dolar Amerika. Apa yang perlu kita ketahui kalau kita mencoba mengetahui potensi obligasi dengan denominasi dolar, Pak Wahyu? Itu adalah satu alternatif penggalangan dana ya dengan tingkat kupon yang lebih rendah. Karena kita lihat begitu global bond diterbitkan pasti dibandingkan dengan US dollar ya, dengan US Treasury. Sementara US Treasury angkanya adalah sekitar 1-2%. Nah, jadi kalau misalnya ada pihak yang menerbitkan obligasi korporasi dalam denominasi dolar, mereka bisa menerbitkan dengan kupon sekitar 4-5% sampai 6% ya, tergantung dari kondisi company-nya. Nah, itu jauh lebih rendah dibanding kondisi obligasi korporasi di Indonesia kan, yang angkanya masih 10-11%. Nah, tentunya dengan gap yang sedemikian besar itu menarik. Itu adalah tempting, godaan buat emiten-emiten untuk menerbitkan juga, saya pinjam aja dari luar ya. Cuma tahun 2015 adalah tahun yang sangat berharga buat pembelajaran. Karena apa? Begitu dolarnya bergerak dari 11.000 menjadi 13.000, itu adalah adanya pelemahan nilai rupiah sebesar 18%. Jadi kalau tadi dengan suku bunga 5%, misalnya mereka dapat 5% ya, bayar kupon 5%, dengan rupiah yang melemah 18%, artinya apa? Mereka terkena beban 18 tambah 5, ya, sekitar 22%. Jadi pasar obligasi global itu juga sebenarnya menarik buat emiten ya. Cuma emiten juga harus tahu bagaimana deal dengan pasar global. Mereka tidak hanya harus melihat bahwa oke, kuponnya murah, tapi mereka juga harus melihat adanya risiko-risiko lain ya, seperti misalnya tadi risiko nilai tukar. Yang kedua adalah risiko kejadian kondisi ekonomi dari negara di tempat mereka menerbitkan ya, apakah itu Singapura, apakah itu Cina, apakah Amerika atau Eropa, itu mereka juga harus paham dengan kondisi sana. Belum lagi perlu ditambah dengan tools-tools yang dibutuhkan, seperti misalnya risk management tools, bagaimana mereka bisa manage risiko-risiko yang mungkin muncul dari kondisi misalnya tadi pelemahan nilai rupiah dan sebagainya. Mungkin mereka harus mempunyai kontrak swap, mereka harus mempunyai hedging dan sebagainya. Itu harus mereka siapkan di awal ya, jangan pada saat kejadian baru mereka kelimpungan, itu sudah akan terlambat.
Nah ini yang hal-hal tersebut harus diperhatikan dan harus dipahami. Intinya dari risk factor yang sudah Bapak sebutkan tadi, apalagi ini juga kita masih belum bisa berharap stabilitas seutuhnya dari nilai tukar mata uang kita dan juga mata uang utama lainnya. Seberapa controllable, seberapa terkendali Pak kalau kita bicara risk factor obligasi korporasi berdenominasi dolar? Apakah ini ada semacam strategi mungkin yang bisa di-share juga bagaimana menghadapi uncontrollable risk factor yang sepertinya semakin tinggi juga. Tapi juga potensi returnnya juga kita bisa banyak berharap dari denominasi dolar ini Pak Wahyu ya. Kuncinya adalah diversifikasi. Ya, begitu kita menerbitkan obligasi dalam denominasi global, mungkin kita perlu memikirkan, oke, saya tidak hanya menerbitkan dalam satu mata uang saja. Ya, karena misalnya sekarang yang rupiah kita selalu dibandingkan dengan dolar. Karena apa? Memang dolar ini yang terus kondisinya membaik ya. Jadi kalau misalnya mereka terus membaik, ada kekhawatiran rupiahnya melemah lagi. Terlepas dari upaya dari Bank Indonesia untuk menjaga nilai rupiah melalui tingkat inflasi yang stabil, kemudian BI rate yang level saat ini, masing-masing perusahaan juga harus melakukan sesuatu tadi, bisa men-split, jangan hanya dalam US dollar. Misalnya mereka juga bisa menerbitkan dalam renminbi atau dalam euro atau dalam yen, ya. Itu adalah satu upaya untuk bisa memanage risiko tersebut. Hal yang lain adalah dengan membuat kontrak swap, ya. Apabila mereka punya penghasilan dalam dolar, ya, kemudian mereka juga meminjam dan dolar. Nah ini bikin aja kontrak swap dengan pihak lain yang kalau misalnya terjadi sesuatu dengan pembayaran kupon ini, mereka punya tinggal di swap saja, ya, dipertukarkan. Nah ini yang harus mereka persiapkan. Nah sisi lain adalah tadi tetap dikombinasikan antara kebutuhan dananya tidak 100% dipinjamkan dari luar, ya, tetap dengan mengkombinasikan dengan penerbitan obligasi korporasi domestik dalam mata uang rupiah. Karena tadi itu bisa meminimisasi kemungkinan mereka terekspos pada risiko nilai tukar yang terlalu besar. Ya. Tidak hanya obligasi korporasi yang berdenominasi dolar, secara umum bagi mereka yang baru saja bergabung sama kami, pemirsa kita Pak, mungkin perlu disampaikan lagi sepanjang tahun ini dan tahun-tahun dekat dari 2016, kira-kira sentimen apa saja yang akan banyak berpengaruh ke pasar obligasi korporasi, baik itu di pasar primer dan sekunder kita Pak Wahyu. Dalam negeri kita bicara suku bunga. Suku bunga terkait dengan BI rate, kemudian terkait dengan inflasi, kemudian terkait dengan pertumbuhan ekonomi, ya, terkait dengan indikator-indikator yang lain seperti misalnya neraca perdagangan, ya, semakin membaik atau semakin memburuk gitu kan. Nah, itu adalah yang perlu kita perhatikan dari domestik. Sementara kalau dari sisi global kita harus melihat kondisi dari negara-negara mitra dagang utama Indonesia seperti misalnya Amerika Serikat, Cina, Eropa, Jepang, ya, itu adalah kondisi yang bisa berpengaruh. Ada faktor lain yang belakangan yang biasanya tidak terlalu pengaruh adalah harga minyak, harga BBM di tingkat global. Kita melihat harga minyak di level yang terlalu rendah ini menimbulkan banyak ekses negatif. Ya. Dunia keuangan di barat sana itu mereka banyak selama ini melihat bahwa industri minyak itu sesuatu yang tidak mungkin kolaps. Jadi mereka banyak memberikan kucuran dana kredit kepada lembaga-lembaga atau kepada perusahaan-perusahaan minyak tersebut. Di luar dugaan mereka. Di luar dugaan, dan itu ternyata kontraproduktif dengan kondisi ekonomi dengan harga minyak yang sekarang. Nah itu juga memberi potensi tekanan-tekanan terhadap lembaga-lembaga keuangan. Ya, seperti misalnya kita lihat dari sekian banyak perusahaan perbankan di Amerika, perusahaan pendanaan di Amerika itu sekarang menghadapi banyak masalah. Itu bisa berpotensi mengganggu karena tadi begitu mereka punya kemampuan bayarnya melemah nih perbankannya tadi, karena tadi perusahaan minyak yang menjadi deposan atau menjadi debitornya mereka tidak bisa bayar. Nah kondisi keuangan itu mereka menghadapi tekanan-tekanan juga. Ini kondisi eksternal dari global yang harus kita cermati. Masih ada satu segmen terakhir kita akan perbincangkan lagi mengenai khususnya apa program-program yang dimiliki oleh IBPA di sepanjang tahun ini. Pastikan Anda masih bersama kami, Bincang Bisnis bersama IBPA masih akan kami lanjutkan satu segmen terakhir di IDX Channel. Di segmen terakhir, Bincang Bisnis bersama Direktur IBPA Indonesia Bond Pricing Agency, Bapak Wahyu Trenggono. Sebelum kita bahas lebih spesifik mengenai program-program yang dimiliki oleh IBPA, kita juga mungkin perlu bahas Pak sedikit mengenai MTN, potensi penerbitan obligasi jangka menengah. Apakah menurut Anda MTN Medium Term Notes ini telah menjadi salah satu alternatif pendanaan khususnya bagi masyarakat luas? Ya. MTN ini pada dasarnya tidak berbeda, secara instrumen tidak berbeda dengan obligasi korporasi. Ya. Kenapa disebut MTN dan satu obligasi korporasi? MTN ini tidak melalui prosedur yang diatur oleh OJK. Ya. Jadi ini sebenarnya murni perjanjian pinjam-meminjam antara dua belah pihak yang kemudian mungkin difasilitasi oleh misalnya underwriter. Tapi yang membedakan adalah disclosure-nya. Kalau kita bicara obligasi korporasi, semua informasi
yang dibutuhkan investor itu tersedia, ya, itu bisa diakses secara publik karena itu terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan bisa diakses melalui website Bursa Efek Indonesia. Tapi kalau misalnya MTN itu hanya dimiliki oleh pihak-pihak yang bertransaksi saja. Iya. Ya, misalnya laporan keuangannya hanya bisa diakses oleh debitor dan kreditornya saja. Nah, begitu investor lain ingin membeli MTN tersebut, mereka tidak punya informasi itu. Nah, akhirnya ini mempersulit investor untuk bisa melakukan valuasi terhadap MTN. Ya, jadi kadang-kadang kalau misalnya saya mau beli MTN di pasar sekunder, harganya berapa? Ya. Waduh, nggak pernah ada transaksi. Akhirnya bingung mereka untuk bisa, oke, saya nilai harga berapa, tidak dapat harganya. Nah, ini mempersulit. Tapi kalau obligasi korporasi dengan informasi yang laporan keuangan tersedia, ratingnya tersedia, kemudian bisa diakses di Bursa Efek Indonesia, itu orang jadi lebih mudah. Oke, kalau ada obligasi seperti ini pasti harganya sekian. Ya, dari segi memvaluasinya akan jauh lebih terukur dengan lebih obligasi mudah, korporasi risikonya lebih dengan MTN. MTN terus terang masih lebih berisiko. Ya, karena dengan tadi plus minus dan kejujuran Bapak mengatakan lebih beresiko kalau kita bermain di MTN. Ini paling tidak dari pengamatan IBPA dari awal tahun kemarin Januari hingga Februari ini kira-kira sudah berapa perusahaan yang masih mau menerbitkan MTN, Pak? Kira-kira berapa nilainya keinginan untuk menerbitkan MTN itu? kalau tahun 2015 perbandingannya adalah kalau total obligasi korporasi itu 62 triliun. MTN itu sekitar 10 triliun. Ya, jadi angkanya cukup jauh ya, tapi perkembangannya cukup luar biasa. Karena memang mungkin banyak pihak yang membutuhkan dana, tapi mereka tidak mau berepot-repot harus mendaftar ke OJK, tidak perlu berepot-repot menerbitkan dokumen dan sebagainya, sehingga mereka deal yang simple saja. Baik, kita fokuskan ke area of working dari IBPA. Ini bagaimana dengan program PHEI IBPA tentang valuasi terhadap surat utang negara, juga obligasi korporasi, serta MTN khususnya di tahun bisnis ini, Pak? Ya. MTN kita akan mulai menerbitkan harganya sekitar kuartal kedua tahun ini. Jadi kalau selama ini kita lihat ada MTN itu ada di pasar tapi tidak tersedia harganya, IBPA mulai akan menerbitkan per kuartal kedua ini. Tapi memang kita melihat emiten ini sangat beragam. Ada emiten, ada MTN itu yang diterbitkan, ada ratingnya, ada juga yang tidak. Ada yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, di Custodian Central Efek Indonesia, ada yang tidak. Ya, jadi kita akan memfokuskan MTN yang terdaftar di Custodian Central Efek Indonesia (KSEI), dan yang kedua adalah MTN yang ada ratingnya. Nah, untuk emiten seperti itu kita akan mulai menerbitkan pada kuartal kedua dengan harapan investor akan punya data, akan punya dasar untuk pengambilan keputusan investasi. Begitu MTN yang tidak di-rating dan sebagainya, itu memang masih akan ada kesulitan, tapi kita akan melakukan pendekatan lain untuk bisa melakukan valuasi MTN seperti itu. Kemudian terkait dengan fungsi penilaian harga kita sendiri, yang merupakan core function dari IBPA untuk obligasi, kita terus menyempurnakan proses yang kita lakukan setiap harinya. Kita juga terus memperbanyak sumber data yang kita bisa peroleh dari pasar. Dalam waktu dekat kita akan ada satu event yang kita coba inisiasi antara IBPA dengan pelaku pasar, ya. Nah, nanti tunggu tanggal mainnya, ya, kita akan umumkan dan semoga dalam waktu dekat kita bisa menunjukkan kepada pasar bahwa IBPA terus menyempurnakan proses penilaian harga, terus melengkapi data-datanya sehingga apa yang kita keluarkan, harga yang kita keluarkan itu memang berasal dari pasar dan kualitasnya terjaga. Bagaimana ini IBPA bisa mencari titik temu antara pelaku pasar dengan keinginan atau misi-misi yang coba direalisasikan oleh IBPA? Karena kita juga melihat pelaku pasar ini punya preferensi dan ekspektasi yang sangat beragam, Pak, khususnya kalau kita melihat mengenai kekuatan dari market obligasi korporasi di negara kita. Pelaku pasar mereka punya preferensi sendiri pasti, karena memang mereka ingin bertransaksi di harga yang mereka ingin, ya. Cuma IBPA kita sebagai lembaga independen, kita harus bisa menunjukkan kepada pasar bahwa ini loh harga pasarnya, ini loh level di mana memang orang ingin bertransaksi baik jual maupun beli, ya. Karena kalau misalnya dari pelaku pasar, mereka ya kalau jual ya ingin setinggi-tingginya dong harganya. Kalau beli ingin serendah-rendahnya. Nah, IBPA kita ingin menjadi wasit, ya, kita harus bisa menjadi wasit yang netral, yang bebas dari vested interest apapun gitu ya, sehingga apa informasi yang kita hasilkan memang informasi yang reliable, informasi yang handal. Nah, untuk bisa sampai ke sana tadi, kita harus punya metodologi yang jelas, kita harus transparan, kita harus punya sumber data yang sebanyak mungkin yang kita memang dapat dari pasar, ya, bukan data yang jadi-jadian, bukan data yang kita buat-buat.
Nah, berdasarkan dua modal itu, yaitu adalah metodologi dan yang kedua adalah data, kita akan bisa menghasilkan satu angka yang kalau orang mempertanyakan, ini kenapa angkanya seperti itu? Loh, ini metodologinya, ini datanya. Ya. Jadi silakan untuk memberikan masukan kepada IBPA. Oke, ini ada yang perlu diperbaiki. Kita open, ya. Kita tidak defensif bahwa IBPA yang paling benar, yang paling baik. Ya, kita selalu open terhadap masukan dari pelaku pasar, terhadap masukan dari berbagai pihak agar kita menjadi semakin baik. Dari Satu hal yang pasti ini akurasi selalu di-ensure oleh IBPA. Singkat saja Bapak, sebelum kita tutup perbincangan kita, untuk Anda, manakah yang akan menjadi rekomendasi terbesar kalau kita berbicara mengenai surat utang negara, obligasi korporasi, dan sedikit tentang MTN tadi? Ya, kita akan melihat semakin marak ya obligasi pemerintah maupun obligasi korporasi diterbitkan di tahun 2016. Jadi kalau misalnya investor itu sebenarnya akan semakin banyak punya pilihan, ya semakin banyak pilihan instrumennya sehingga mereka bisa mengkombinasikan satu sama lain dan mereka akan lebih fleksibel dalam menerapkan strateginya. Nah, tadi dana pensiun atau reksadana atau asuransi itu akan semakin leluasa menghadapi pasar obligasi, semakin leluasa menerapkan strategi dagangnya, tapi harus didasarkan pada informasi yang jelas, pada informasi yang handal. Ya, jangan mendasarkan pada informasi-informasi yang tidak tahu awalnya, gitu ya, juntrungannya, sehingga apa yang nanti diambil bisa salah. Baik. Apapun instrumennya juga ini tergantung dari long term purpose kita Bapak, antara surat utang negara, obligasi korporasi, dan juga MTN. Bapak Wahyu Trenggono, Anda adalah Direktur dari Indonesia Bond Pricing Agency, IBPA. Terima kasih banyak atas waktu dan sudah berbagi pandangan Anda. Kita berharap yang terbaik untuk market dari obligasi korporasi kita Bapak. Baik. Dan bisa demikian bincang